bersama-sama untuk anak-anak kita atau murid-murid kita. Kurikulum Merdeka di sini dikatakan sebuah lompatan besar dalam dunia pendidikan kita. Kurikulum ini memberikan kebebasan yang lebih besar bagi guru untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan masing-masing daerah. Sedikit cerita Bapak Ibu, mungkin ketika mengetahui ada pengertian seperti ini, berarti kita sesuaikan kurikulum yang ada atau materi pembelajaran yang ada di Panjenengan sesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang lebih kecil skupnya di sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi kita yang tahu kondisi siswa kita yang tahu kondisi masyarakat di lingkungan sekolah kita. Maka ketika di materi itu mungkin dikatakan terlalu berat atau mungkin terlalu gemuk atau terlalu berlebihan, monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Sama contoh ketika saya mengajar di Pendidikan Pancasila, di sana berbicara tentang sejarah Pancasila, sejarah kemerdekaan. Tetapi ternyata di subbab yang ketiga ada mengatakan subbab itu Pancasila dalam tindakan. Nah, karena saya berpikirnya di sini saya sesuaikan dengan kondisi sekolah, maka saya ambil yang Pancasila dalam tindakan. Kenapa Ibu? Pentingnya ketika kita berikan sebuah teori dan praktek dengan masa yang memang harus kita tentukan, ya ini kita kondisikan di dalam kelas kita. Kalau mungkin kita nanti terlalu banyak sekali apa yang diinformasikan ternyata tidak fokus, ya nanti pasti otomatis tidak tidak bisa diterima dengan banyak. Walaupun hanya satu subbab saja di Pancasila dalam tindakan pun juga sama ternyata Bapak Ibu. Kita sudah dikasih tahu Pancasila ada 5, contohnya seperti ini, dan kehidupan sehari-hari seperti ini. Tapi ternyata anak masih belum menjiwai seperti itu di dalam pengerjaan soalnya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari ini memang perlu diperingkas kembali, perlu disesuaikan kembali sesuai dengan apa yang saat ini dibutuhkan di sekolah kita. Tujuan kurikulum Merdeka Bapak Ibu di sini untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digaung-gaungkan, yang memang menjadi sebuah dasar dalam kurikulum Merdeka saat ini, pastinya Bapak Ibu sudah mengetahui 6 profil pelajar Pancasila tadi, yang memang coba kita bisa terapkan dan bisa kita aplikasikan di setiap submateri Bapak Ibu. Nah, contoh di sana kita memberikan sebuah tugas. Tugas ini dikerjakan individu, berarti kan menerapkan sifat profil pelajar Pancasila yang mandiri. Ketika mereka sudah mengerjakan, ketika mengerjakannya itu dengan analisa yang tepat, berarti berpikir kritis. Nah ini bisa nih penerapan walaupun tanpa kita sadari Bapak Ibu. Ternyata kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, ketika sebelum pembelajaran kita ajak berdoa di apresiasi Bapak Ibu, kita ternyata sudah menerapkan beriman bertakwa. Nah, ini ternyata sudah sudah kita terapkan dalam pembelajaran kita. Maka dari itu coba kita lebih menjiwai lagi ketika profil pelajar Pancasila itu menjadi salah satu faktor penunjang yang memang seolah harus kita persiapkan di dalam pembelajaran. Sama Bapak Ibu, ketika waktu itu ada LPP yang minta ada berkarakter seperti itu kan, ya itu salah satunya coba kita lengkapi lagi, lebih kita sempurnakan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi dalam pembelajaran itu di kurikulum Merdeka ada belajar berdiferensiasi Bapak Ibu. Di sana ya juga sama seperti di RPP Kurilas pada waktu itu. Ada kalau di diferensiasi itu ada proses di dunia industri pada saat ini. Kemudian menyusun rencana pengembangan diri dan selanjutnya menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya menciptakan budaya belajar yang sesuai dengan standar yang ada pada dunia industri saat ini. Gambaran titik vektori yang ada di SMK Swadaya Semarang. Sebagai informasi, SMK Swadaya Semarang ini kita sudah memiliki salah
kita beri nama USAS. Nanti panjenengan bisa bersani di website, kita sudah membuat websitenya dan sosial medianya usas.id. USAS ini adalah teaching factory yang ada di SMK Swadaya Semarang. Nah, di teaching factory yang sudah berjalan, kita melibatkan semua akademisi atau semua yang ada di SMK Swadaya, mulai dari Bapak Ibu guru dan juga dari siswa itu sendiri. Nah, sebagai informasi, kita tidak hanya mengerjakan teaching factory yang ada di SMK Swadaya Semarang saja, tapi kita sudah melakukan kegiatan untuk di eksternal SMK Swadaya Semarang. Salah satunya kita mendampingi mapel atau ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 9, yaitu Digital Marketing Junior setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu teman-teman yang ada di USAS kita melakukan pendampingan atau pendidikan pembelajaran di SMK Negeri 9 yang kaitannya dengan Digital Marketing Junior, nama ekstrakurikulernya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah mendapatkan klien juga, dan jadi salah satu studi kita di Reforma itu Mas Aris merupakan tim pemenangan dari salah satu paslon yaitu Wali Kota Salatiga dan USAS. Kita dikontrak selama 3 bulan untuk membuat konten baik Instagram, TikTok dan juga Facebook. Jadi kita sudah mulai untuk mengembangkan yang kaitannya dengan di luar SMK Swadaya Semarang. Jadi harapannya nanti teaching factory yang ada di SMK Swadaya Semarang bisa menjadikan lahan atau bisa menjadikan wadah yang kaitannya, khususnya yang ini kaitannya dengan anak-anak bisnis digital, jadi bisa tersalurkan. Kedepannya di sini ada guru yang kita libatkan juga, yaitu Mas Ramadan yang kaitannya dengan akuntansi. Nanti mungkin guru-guru akuntansi juga akan kita libatkan. Salah satunya yang kaitannya dengan digitalisasi akuntansi. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Mas, sementara masih Mas Ramadan, karena kita masih merancang mungkin nanti ke depan guru pemasaran dan guru akuntansi, nanti kita coba akan berkolaborasi mungkin program apa yang bisa kita taruh di TKN. Jadi semua jurusan itu bisa kita libatkan yang kaitannya nanti dengan teaching factory kita, karena TEFA yang kita dirikan ini bukan untuk satu jurusan tapi nanti untuk semua jurusan. Kalau nanti kedepannya SMK Swadaya ada jurusan baru lagi, bisa saja nanti akan kita gandeng juga. Jadi ini adalah teaching factory-nya punya SMK Swadaya. Nah, yang sudah berjalan, jadi kita membuat di situ, kita punya produk yang kaitannya dengan produk digital, yaitu social media management. Kemudian ada personal, yaitu kaitannya dengan privat. Kemudian ada pelatihan digital marketing untuk lembaga atau perusahaan. Kemudian kampus dan juga UMKM. Ini gambaran singkat yang kaitannya dengan teaching factory yang ada di SMK Swadaya Semarang. Nah, ini pelaksanaan TEFA yang ada di SMK Swadaya Semarang yang sudah pernah kita laksanakan. Salah satunya adalah pelatihan UMKM di salah satu desa di Demak. Kemudian kita juga pernah mendampingi UMKM 8 UMKM yang ada di Semarang. Kebetulan SMK Swadaya kemarin kita berkesempatan bekerja sama dengan Dinkop Kota Semarang untuk mendampingi 9 UMKM yang ada di Kota Semarang. Kemudian selanjutnya kita juga pernah pelatihan bersama guru pemasaran Jawa Tengah. Kemudian kita punya salah satunya produk yaitu live streaming. Kita punya agensi live streaming. Ketika nanti dengan punya produk atau sementara kita menggunakan UMKM yang ada di luar. Kemarin sempat ada salah satu UMKM yaitu toko baju untuk minta kita live streaming. Cuman ini masih belum berjalan karena beliaunya itu minta tidak hanya yang kaitannya dengan live streaming, tapi juga beliau minta ada orang yang bekerja di situ. Nah, itu yang kita belum bisa untuk mengiyakan. Jadi nanti begitu kita sudah dapat orangnya siapa, baru nanti kita akan mulai untuk melakukan kegiatan. Nah, ini walaupun ini singkat, Bapak Ibu, di sini sudah ada kompetensi dan ada kontennya. Kira-kira yang masuk di kompetensi bagian mana, Bapak Ibu? Mampu mengelola kartu piutang dengan benar. Kira-kira kata kompetensinya masuk di mana? Di mengelola. Jadi kata mengelola ini adalah kompetensinya. Kemudian kontennya berada di kartu piutang. Nah, kartu piutang ini adalah kontennya. Dengan benar boleh ditambahkan, boleh tidak ditambahkan. Karena ini dengan benar, ini hanya untuk
menguatkan dari kompetensinya yaitu mengelola. Begitu Bapak Ibu. Nah, di capaian pembelajaran ini biasanya dimasukkan di dalam ATP, alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, di awal tahun pembelajaran baru kita kan membuat dua perangkat ajar, ada ATP dan ada modul ajar. Di ATP yang utama kita kan ada yang namanya capaian pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dari capaian ini kita foto-foto, kita uraikan. Jadi TP dan ATP ada tujuan pembelajaran. Seperti contohnya ini punya saya ada mengelola kartu piutang. Ini adalah CP-nya. Untuk anak bisa mencapai capaian pembelajaran kartu piutang ini ternyata ada TP yang saya uraikan, yaitu yang pertama anak harus memahami tentang penjualan barang dagang. Anak harus bisa mengklasifikasikan penjualan barang dagang secara tunai, kredit, wesel, angsuran gitu Bapak Ibu. Nah, jadi CP-nya adalah pengelola kartu piutang, TP-nya yang diturunkan dari CP adalah penjualan tunai, kredit, wesel, dan angsuran. Itu adalah TP-nya yang merupakan elemen yang akan saya ajarkan di capaian pembelajaran ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini di semua mata pelajaran ada Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya, saat kita sudah menganalisis CP yang diturunkan jadi TP, kemudian jadilah ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian kita masukkan ke dalam modul ajar. Ingat sih Bapak Ibu, kita masukkan di modul ajar ada kode-kodenya tersendiri. Nah, di modul ajar itulah yang kita gunakan sebagai proses pembelajaran. Di proses pembelajaran ini yang utama kemarin sudah disinggung sama Pak Taufik, harus berpusat kepada peserta didik. Komponen apa saja tuh yang diharuskan ada di dalam proses pembelajaran atau ada di modul ajar? Yang pertama, pembelajaran ini harus aktif dan juga bermakna. Ya, yang biasanya yang aktif guru sampai gebrojos gitu ya Pak Ibu, berkeringat gitu sampai habis suaranya. Nah, sekarang ini sudah dialihkan. Cobalah nanti dibalik gurunya sedikit saja, yang banyak dari siswanya, peserta didiknya gitu Bapak Ibu. Ini yang pembelajaran aktif. Yang kemudian kedua, guru sebagai fasilitator. Nah, ini pernah dikatakan guru adalah jalan gitu Bapak Ibu. Jadi yang akan menguasai, menjadi sutradara di kelas itu mau ngapain saja, peserta didiknya mau modelnya kayak apa, kelasnya mau dibentuk seperti apa, itu yang menentukan adalah guru. Guru yang memfasilitasi dan siswa yang melaksanakan. Tapi ini tetap harus dengan rambu-rambu bahwa pembelajaran harus menggunakan metode yang bervariasi supaya peserta didik saat melaksanakan pembelajaran ini tidak banyak kritisnya. Sekarang ini peserta didik kita kritis-kritis Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu guru yang menulisnya di papan tulis ternyata banyak sekali gitu, mereka sanjung gitu, bilang Bu, Pak ini begini gitu Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kita. Oh, berarti anak-anak kita sekarang ini sudah mulai bisa menilai, melihat, kemudian berani menyampaikan gitu ke entah ke wali kelasnya atau ke siapapun. Ini menjadi cambuk buat kita. Yuk kita rubah cara kita mengajar supaya anak didik kita ini nyaman saat pembelajaran dengan kita. Yang terpenting itu dulu Bapak Ibu, suka dengan kita dulu, nyaman dengan pembelajaran kita, baru apapun yang kita berikan pasti tidak 0% itu diterima, pasti akan beberapa persen itu diterima. Begitu Bapak Ibu. Yang ketiga ini metode yang bervariasi Bapak Ibu, model pembelajaran itu banyak. Jangan di akuntansi biasanya sering dipakai itu di PJBL, project learning atau problem based learning, biasanya studi kasus gitu ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah diberikan materi, sudah dijelaskan, kemudian anak biar lebih aktif diminta untuk praktek, ada studi kasus perusahaan A, coba dibuatlah jurnalnya, laporan keuangannya seperti apa. Nah, itu kalau yang di akuntansi biasanya kebanyakan menggunakan PJBL. Sedangkan untuk yang SMK yang menempuh 4 tahun, berarti magangnya PKMS selama 1 tahun, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya cepat banget Ibu. Nah, untuk tujuan mata pelajaran PKL ini saya ambil dari, mohon maaf, saya tampilkan elemennya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk tujuan dari pelaksanaan PKL ini ada elemen dan capaian pembelajaran.
capaiannya apa dalam pembelajaran, yaitu pada akhir fase peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi, lisan, tulisan, integritas, dalam kurung, jujur, disiplin, komitmen, tanggung jawab, punya etos kerja, bekerja mandiri dan tim, peduli sosial dan lingkungan, serta taat pada norma dan KTKN. Jadi maksudnya anak-anak dengan dipraktekkan di dunia usaha, dunia kerja ini, harapannya yaitu anak-anak punya atau bisa menerapkan yaitu soft skill-nya. Soft skill-nya itu diantaranya mereka bisa berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, ini yang sering menjadi kendala dengan anak didik kami, yaitu kalau mereka sudah terjun di dunia usaha, dunia kerja, bahasa tutur kata mereka, aduh, sangat padahal Bu Mevi mengajarkannya nggak begitu, Bu. Saya sendiri kadang sampai malu karena sering mendapatkan laporan, Bu Nurani, bahasanya ngeri. Nanti apalagi kalau sudah capek, bahasa hewannya keluar semua gitu. Padahal kita juga mengajarkannya bahasa bertutur kata itu selalu bertutur kata yang sopan dan baik. Nah, harapannya mereka dengan terjun di dunia usaha, dunia industri itu berarti mereka bisa belajar lebih halus, bisa menghargai orang lain, baik lisan maupun tulisan. Dan yang tidak penting yaitu mereka harus bisa menerapkan integritas. Nah, apalagi di perusahaan, integritas itu bagi mereka, bagi perusahaan itu masalah bahasa dan lain itu nggak masalah, masih bisa dibolos. Tapi info dari perusahaan kalau sudah menyangkut integritas, maka itu adalah tidak bisa ditawar lagi. Jadi kejujuran itu yang paling utama, jujur dan disiplin. Jadi kalau misalnya mereka kurang sopan, bahasanya kurang halus, masih bisa diterima. Tapi kalau integritas yang kejujuran yang tidak ada, misalnya mencuri, terus mengambil barang-barang dari konsumen atau yang lainnya, mereka langsung dikembalikan. Itu yang diutamakan pihak perusahaan. Nah, di sini juga ada etos kerja. Jadi mereka harapannya dengan PKL itu mereka punya semangat untuk bekerja. Dan harapan mereka juga dari PKL ini mereka bisa bekerja baik mandiri maupun secara tim. Karena kadang-kadang anak kalau di sekolah ada juga yang sendiri, dia lebih senang bekerja sendiri. Padahal nanti kalau sudah diterjun di dunia usaha, dunia industri, mereka akan ketemu yang namanya tim. Mau tidak mau mereka harus bekerja secara tim, begitu. Dan juga mereka harus peduli dengan sosial. Artinya, memang kadang saya melihat anak-anak didik saya, bukan menurut saya tidak terima kalau melihat anak-anak itu harus membersihkan lingkungan pekerjaannya, misalnya di area kerjanya mereka harus nyapu, mereka harus bersih-bersih, sulak-sulak, saya nggak apa-apa, karena itu memang rasa dari peduli kepada lingkungan dan itu sudah masuk dalam SOP perusahaan. Tapi kalau melebihi batas sebagai pemateri, mungkin tidak panjang dan lebar untuk mengenai materinya. Yang terpenting di sini inti dari materi saat ini yaitu adalah merancang pembelajaran dan pengembangan kurikulum atau pendidikan di SMK Swadaya Semarang. Ya. Merancang pembelajaran yang efektif memang ketika saat ini Bapak Ibu kita masuk di kurikulum merdeka, pastinya banyak hal yang berubah dan juga tidak berubah. Tidak berubahnya masih sama. Ketika yang banyak berubah waktu itu kompetensi dasar sekarang jadi capaian pembelajaran, dan ketika di dalam proses-proses dari pembelajaran itu dari pendahuluan, dari terus isi, inti sampai dengan penutup itu juga sebenarnya sama, tapi ada beberapa hal yang berubah. Berubahnya gimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memasukkan dari materi-materi yang akan berikan kepada anak-anak atau pertanyaan kepada anak, maka perlu sekali Bapak Ibu bisa menerapkan profil pelajar Pancasila salah satunya. Dan di sini agar
pembelajaran bisa lebih berinovatif dan murid aktif, berarti Bapak Ibu semuanya bisa memberikan suasana baru ketika di dalam kelas. Bagaimana caranya? Ya tadi Bapak Ibu guru pastinya harus bisa mengamati ilmu modifikasi dengan cara mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan, atau lebih tepatnya kalau di Ibu semuanya pasti memiliki aplikasi PNM yang mana nanti dari Ibu semuanya itu bisa memilih di sana dari hal-hal yang harus dipersiapkan dalam kurikulum Merdeka itu, maka akan ada di sana semuanya Bapak Ibu, dan menggabungkan dengan praktik. Maka dari itu ketika Bapak Ibu mungkin materi terlalu banyak teori pun juga kadang di pembelajaran terlalu monoton, terlalu kaku seperti itu. Maka bagaimana kita ini mempersiapkan di dalam sebuah pembelajaran itu agar siswa juga bisa menyenangkan dan siswa juga bisa nyaman seperti itu. Memang perlu dikemas dengan sebaik-baiknya, bisa dikemas dengan serapi mungkin agar di dalam belajar itu memang benar-benar bisa dikatakan inovatif. Inovatif ini mau cara tradisional atau cara modern silahkan. Kalau Bapak Ibu harus mempersiapkan medianya, media itu bisa bermacam-macam. Tidak hanya yang tentang teknologi saat ini, teknologi modern, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan teknologi yang masa lampau, atau mungkin pembelajaran yang masa lampau memang bisa dimodifikasi kembali. Agar apa? Agar ketika di dalam pembelajaran itu bisa lebih lebih menyenangkan tadi. Dan ketika di pembelajaran Bapak Ibu bisa dipersiapkan mungkin ketika di awal sudah kita coba untuk persepsi, menanyakan kondisi, kerapian dari siswa, kebersihan dari siswa, itu mungkin untuk mengajak berpikir bagaimana caranya sebelum belajar itu mereka siap dulu secara mental. Dilanjutkan nanti kalau sudah masuk ke materi, nah materi ini kan otomatis tidak selamanya Bapak Ibu mungkin berceramah, tidak selamanya Bapak Ibu terus mencatat terus tidak, tapi silakan berinovasi dengan teknologi yang saat ini mungkin dari Canva atau mencari Bapak Ibu sudah membuat sebuah link di pembelajaran. Ini anak linknya dibuka, ada sebuah video pembelajaran, dilihat, diamati. Setelah mengamati itu, nanti anak-anak disuruh untuk mungkin memberikan penjelasan, untuk menganalisa. Itu nanti kita bisa persiapkan, mungkin bisa secara kelompok atau individu. Agar apa Bapak Ibu? Agar ketika berbicara tentang teori dan praktik ini bisa bersinergi. Ketika sudah diteorikan, berarti kan anak ini bisa diajak untuk praktek. Tadi mungkin dengan berkelompok. Anak-anak untuk mempresentasikan produk yang mereka buat tadi dengan cara berpresentasi. Nah, ini bisa agar apa tadi? Supaya lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dalam belajar pun, ketika tadi sudah mungkin anak berpikir tentang buat materi, presentasi, diajak ice breaking. Ice breaking ini bermacam-macam. Kalau mungkin bisa jadi supaya agak ramai bisa. Kalau itu saya bisa ngajaknya yang olahraga keler-keler itu. Jadi kayak di dalam kelas itu mereka ya sudah. Nah, tapi nanti dikondisikan kembali agar tidak terlalu berlebihan untuk menyikapi ice breaking tadi. Kritis dan kreatif. Nah, ini masing-masing dimensi di profil pelajar Pancasila tersebut memiliki elemen dan sub-elemen, dan juga yang terakhir memiliki capaian pembelajaran. Harus ngapain saja di setiap dimensi, di setiap elemen dan sub-elemennya, itu sudah diatur semuanya. Yang biasanya kita di dalam kegiatan rapat sebelum pelaksanaan proyek itu disampaikan dimensinya apa saja, elemennya apa saja, dan sub-elemennya. Kemudian selanjutnya untuk tema P5 ini kita mengambil ada 6 untuk SMK, sebenarnya ada 7. Yang ke-7 adalah kewirausahaan. Nah, untuk SMK, kewirausahaan tidak dimasukkan dalam proyek P5 karena kalau itu sudah ada mata pelajaran di SMK. Begitu Bapak Ibu. Jadi tinggal 6 saja. Ini yang pertama, ada gaya hidup berkelanjutan dari pemerintah. Sebenarnya gaya hidup berkelanjutan ini arahnya ke pengelolaan sampah, limbah dan lain sebagainya Pak Ibu.
Tapi kita pernah melaksanakan gaya hidup berkelanjutan ini yang berkaitan dengan hidupnya anak-anak kita yang dikaitkan dengan KSP-nya sekolah, misalkan di digital marketing. Nah, ini dulu pernah kita laksanakan gaya hidup berkelanjutannya, mereka harus berjualan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fadul kemarin, Bapak Ibu, seperti itu. Namun dalam pemaparan pemateri yang terakhir datang ke sekolah kita, ternyata jika kegiatan tersebut kita masukkan di gaya hidup berkelanjutan ini kurang masuk. Akan lebih masuknya jika dimasukkan ke berrekayasa dan berteknologi, tema yang ke-6. Kemudian yang kedua ada kearifan lokal, ini juga pernah kita laksanakan kaitannya sama melestarikan budaya lokal. Kalau kemarin kita di pohon tumbuhan jeruk nipis, Bapak Ibu, kalau besok kearifan lokalnya kurang lebihnya kita gabungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kearifan lokal di kelas 10, kemudian Bhinneka Tunggal Ika-nya di kelas 11, Bapak Ibu. Nanti rencananya seperti itu, ini dilaksanakan di sekitar bulan Desember. Nanti gabungan antara kita melihat kearifan lokal di Kota Semarang dan juga gabungan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Jadi ada pulau-pulau Sumatera, Sulawesi, kemudian Jawa, Papua, Kalimantan, ini kita include-kan di dalam satu proyek Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Selanjutnya tema yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Ini sepertinya sudah kita patenkan, sudah 2 kali kita melaksanakan tema ini. Hanya saja yang saat ini peserta didik kita tidak diminta untuk membuat konten yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan raga, tetapi mereka hanya melakukan posting saja, Bapak Ibu, yang di tahun ini. Kalau di tahun sebelumnya mereka membuat dari awal dan mempresentasikan. Kalau ini kita presentasinya bersamaan dengan kegiatan di orasi yang besok. Kemudian yang kelima ada suara demokrasi. Ini sudah kita patenkan juga, sudah kita laksanakan 2 kali, tahun kemarin dan tahun ini. Hanya tahun ini menurut saya ini lebih terstruktur lagi melihat dari evaluasi yang dilaksanakan di tahun lalu. Dan yang terakhir berrekayasa dan berteknologi. Ini sebenarnya ada lanjutannya, Bapak Ibu, berrekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI sebenarnya seperti itu. Tapi saya tidak masukkan NKRI-nya di sana karena posisinya kita di sini bukan sekolah yang jurusannya adalah TKJ yang kita harus membuat perangkat lunak seperti itu, Bapak Ibu. Kita di Bismen, maka dari itu saya ambilnya yang di berrekayasa dan berteknologi terlebih dahulu yang kaitannya dengan pengembangan produk kreatif. Selanjutnya berkaitan dengan integrasinya ngapain saja di kegiatan proyek P5 dalam kurikulum satuan pendidikan. Di sini upayanya sekolah untuk menyelaraskan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi kegiatan proyek ini selain menghadirkan anak-anak supaya memiliki profil pelajar Pancasila, juga disesuaikan dengan visi dari SMK Swadaya yang masuk di dalam standar yang masuk dalam KSP, kurikulum satuan pendidikan sekolah kita. Kita mengarah ke berwirausaha, mengarah ke kompetensi kepribadian dan lain sebagainya. Maka semua kegiatan atau program-program yang direncanakan oleh sekolah selain mengangkat di profil pelajar Pancasila juga mengarah ke visi sekolah. Selanjutnya langkah-langkahnya, Bapak Ibu, dalam integrasi P5 dalam KSP ini yang biasa saya lakukan. Yang pertama itu menganalisis KSP. Namun harapannya kita semuanya dapat melakukan ini bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pemikiran dari satu orang saja, tapi juga pemikiran dari banyak orang. Sosial dan interpersonal. Yang ketiga membantu dalam mengambil keputusan. Yang keempat meningkatkan prestasi akademik dan profesional. Yang kelima menyediakan dukungan untuk masalah pribadi dan sosial. Yang terakhir membantu adaptasi terhadap perubahan krisis. Pentingnya layanan BK. Yang pertama meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Di sini peran BK bisa membantu untuk klien atau untuk peserta didik anak-anak dalam meningkatkan emosional yang ada pada dirinya masing-masing. Jadi ada permasalahan di dalam dirinya, peran BK itu membantu untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik untuk klien tersebut.
Yang kedua, menjaga lingkungan pendidikan yang sehat. Di sini juga peran BK berperan untuk menjaga lingkungan sekolah yang sehat, yaitu berupa terhindar dari ancaman-ancaman pertemanan, permasalahan bully, atau permasalahan saling bertengkar dan lain-lain. Yang ketiga, mengurangi risiko masalah sosial dan kriminal. Ya, di sini sudah sering marak sekali kriminalitas sudah masuk di dalam lingkungan sekolah yang berupa bisa dari tawuran, bisa dari pembulian verbal, non-verbal, dan bisa terjadi juga pencurian yang sudah terjadi di lingkungan sekolah. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup peserta didik ini pasti berbeda-beda. Nah, di sini juga peran BK ini membantu untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas hidupnya, agar di masa yang akan datang kualitas dirinya ini lebih baik lagi dan lebih ada peningkatan. Yang kelima, menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri. Di sini juga pasti yang namanya peserta didik atau siswa ini mempunyai kemandirian atau kepercayaan diri juga yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang dia sudah terlatih sejak kecil, sejak dia SD mungkin dia sudah mempunyai kemandirian yang sangat besar. Ada juga peserta didik yang belum mempunyai kepercayaan diri sesuai dengan dirinya, dia belum terlalu percaya dengan dirinya. Akhirnya di sini peran BK juga sangat diperlukan untuk melatih kemandirian dan kepercayaan diri pada peserta didik. Yang terakhir, BK ini juga memfasilitasi tentang pengembangan karir. Kalau di dalam BK ada bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini bertujuan untuk anak-anak di kelas 12 nantinya kalau sudah lulus yang masih bingung menentukan karirnya, masa depannya. Nah, BK ini yang menjadi penjembatan mereka. Nanti kita lihat dari skillnya, terus bakat minatnya, terus kita arahkan ke karir yang sesuai dengan keahlian dan jati dirinya masing-masing. Jenis-jenis asesmen psikologis ini berupa tes kecerdasan. Tes kecerdasan ini untuk mengukur kemampuan kognitif seperti memori, penalaran, dan pemecahan masalah. Jadi setiap ada pemecahan masalah, terus untuk penalarannya juga ini kita melakukan dengan cara tes kecerdasan. Yang berikutnya, tes kepribadian, menilai aspek kepribadian seseorang. Ini BK juga berupaya untuk bisa menilai dari kepribadian setiap siswanya, setiap peserta didik. Kita bisa menilai dari melakukan yang namanya tes kepribadian atau sesama rekan kerjanya. Yang berikutnya, meningkatkan partisipasi. Nah, ini juga suatu tantangan dalam fasilitasi, karena di suatu diskusi atau forum kemungkinan ada sesuatu hal yang sedikit mengganggu, yaitu partisipasi dari anggotanya. Contoh, di kelompok ini ada 8 orang, dalam satu kelompok ada 8 orang. Ada beberapa anggotanya yang kurang berpartisipasi. Jadi 8 orang ini 4 aktif, 4 pasif. Jadi kurang efektif dan kurang aktif dalam kelompok itu. Jadi dari kegiatan fasilitasi ini kita sebagai fasilitator, sebagai coaching, sebagai coach bisa membantu untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Yang berikutnya, menyelesaikan konflik. Nah, jadi kegiatan fasilitasi dan coaching ini pasti bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Nah, biasanya itu terjadi di sekolah, di dalam satu kelas, di dalam rekan kerja, dalam satu kantor ada suatu permasalahan. Nah, dengan tujuan kita berkumpul dalam satu forum untuk berdiskusi, dan dari kegiatan fasilitasi ini bertujuan juga untuk menuntaskan atau mencari jalan keluarnya yang terbaik dan efisien, tentunya efektif. Terus yang berikutnya lagi, membantu mengambil keputusan. Ini yang terakhir.
tujuan dari fasilitasi ini, dari forum diskusi ya, kita pasti mempunyai tujuan, yaitu pengambilan keputusan yang terbaik dan efektif dengan dasaran persetujuan bersama. Nah, terus kita sebagai coaching atau fasilitasi, kita menjembatani dari anggota kelompok itu untuk mencapai tujuannya dan berani mengambil keputusan dengan bersama. Nah, ini 3 keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu yang sangat penting sekali, skill komunikasi. Dari kegiatan coaching dan fasilitasi ini, kita sebagai Bapak Ibu guru pasti sudah mempunyai kemampuan untuk coaching dan fasilitasi. Itu terjadi di dalam kelas. Ketika Bapak Ibu guru mengajar, itu sudah termasuk bentuk kita menjalankan proses coaching dan fasilitasi. Kita memfasilitasi, kita juga sebagai coach untuk anak-anak kita. Apabila kita menjadi coaching dan fasilitasi atau fasilitator ini, kita harus mempunyai skill komunikasi yang baik, penyampaian yang mudah dipahami, dan tentunya penyampaian yang mengena di anak. Yang berikutnya lagi, manajemen waktu. Manajemen waktu ini sangat penting juga di dalam berdiskusi. Berdiskusi itu ada yang namanya kontrak waktu. Jadi di awal kita sebelum berdiskusi pasti ada yang namanya perjanjian waktu. Salah satu contoh, kita berdiskusi untuk menyelesaikan satu permasalahan, kita kesepakatan waktunya 30 menit. Jadi kita sebagai coach, sebagai penjembatan, kita harus sesuai tepat waktu 30 menit, harus sudah ada hasil pengambilan keputusan bersama. Nah, itu keterampilan yang nomor 2. Yang terakhir adalah objektif. Objektif ini dari fasilitasi ini kita harus punya yang namanya objektif, adalah suatu permasalahan atau suatu pertentangan yang memang harus segera terselesaikan. Ini terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah kita, ada suatu permasalahan yang ini namanya objek. Nah, itu guna untuk kita sebagai coach dan fasilitasi harus berhasil untuk membantu. Yang berikutnya, prinsip coaching. Nah, tujuan coaching ini kembali lagi untuk mendukung individu atau kelompok dan mencapai potensi penuh mereka, meningkatkan kinerja dan meraih tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan spesifiknya yaitu yang pertama tadi mencapai tujuan tentunya. Berikutnya pengembangan keterampilan. Adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam memimpin sebagai pendidik. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan berarti kita harus bisa mengembangkan ilmu yang kita dapatkan. Ilmu yang kita dapatkan itu selalu bertambah setiap waktu, apalagi di dalam perkembangan waktu yang sekarang ini di dunia pendidikan itu setiap ada perubahan dari menteri itu pasti perkembangannya selalu berjalan, terutama di era digitalisasi kemarin pada saat COVID itu perkembangan di pembelajaran era digital itu sangat melaju dengan besar. Pak Nadiem itu mempunyai beberapa tahap-tahap yang sekarang itu kelihatannya di tahap ke-27 atau 26 tuh ya, dari perkembangan kompetensi guru menghadapi era digitalisasi. Mengapa pengembangan kompetensi guru itu penting? Bapak Ibu, di sini mengembangkan kompetensi itu sangat penting terhadap kualitas dari anak-anak kita, persekolahan kita. Kita melihat bahwa sekolah-sekolah yang mungkin tidak mengembangkan dari kompetensi guru, mereka sekolahnya akan statis ya, hanya begitu-begitu saja.
Mungkin bahkan mereka bisa jalannya mundur karena mereka tidak mengembangkan dari pengembangan kompetensi yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Alhamdulillah di tempat kita SMK Swadaya sendiri pengembangan kompetensi guru itu berjalan ya, dengan baik, dan alhamdulillah pengembangan ini itu menjadikan anak-anak kita itu menjadi lebih kerasan ya. Sekolah itu tidak pengen pulang ya. Itu karena mereka mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru yang mengajar caranya bagaimana mereka bisa membuat senang dan kerasan di sini. Mengapa pengembangan kompetensi guru ini? Ini ada beberapa manfaat pengembangan kompetensi guru. Yang pertama, pengembangan kompetensi guru itu adalah bisa meningkatkan suatu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di sekolah atau di tempat Bapak Ibu mengajar itu bisa meningkat kalau Bapak Ibu gurunya itu mempunyai kompeten yang akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu gurunya harus kompeten ya. Kalau dahulu kita masih manual mengajarnya ya, sekarang dengan teknologi yang canggih ini Bapak Ibu guru bisa mengajar anak-anak dengan meningkatkan suatu kualitas. Dimana nanti kalau kualitas mengajarnya kita meningkat, maka anak-anak itu akan juga menerapkan ilmunya, meningkatkan kemampuan ilmunya juga ikut meningkat. Yang kedua, yaitu menghadapi perubahan. Di dunia pendidikan terus berkembang, Bapak guru perlu terus belajar untuk mengikuti perkembangan tersebut. Jadi bahwa perkembangan itu selalu ada ya. Dahulu di setiap pekerjaan, setiap masa, setiap kegiatan itu selalu ada perkembangan. Kalau dulu mau mengajar, yang pertama harus membuat RPP ya, yang panjang. Sekarang ada perubahan untuk bisa dibuat ATP, ICP ya. Untuk itu adalah perubahan, mengadaptasi perubahan supaya kegiatan belajar mengajar kita itu bisa mudah dipahami, Bapak Ibu gurunya tidak ribet, tetapi siswa bisa menerima dengan mudah.